Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Uswatun Nafiah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Ziarah dan juga Wisata Alami dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan GSTC terhadap wisata pantai Kedung Tumpang. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Hilda Agustina. Yang kedua, Novia Rahmawati. Yang ketiga, Salsabila Amalia Syifa. Yang keempat, Prestika Putri Swandani. Yang kelima, Arif Primustiawan. Untuk selanjutnya, yaitu pemaparan materi hasil pengamatan GSTC terhadap wisata Pantai Kedung Tumpang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Tentang Pantai Kedung Tumpang. Kedung Tumpang merupakan sebuah pantai yang terletak di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pantai ini dikenal dengan salah satu pantai dengan adanya karang-karang yang tebing yang terjal yang dapat menjadi salah satu hal untuk menarik wisatawan. Terdapat mitos mengenai Pantai Kedung Tumpang, yaitu larangan untuk membawa buah jeruk berbagai jenis ke destinasi wisata ini. Dikarenakan orang yang membawa jeruk tersebut dapat dihanyut oleh ombak yang tiba-tiba ganas. Larangan ini juga berlaku ketika pelarungan di laut, di mana tidak ada jeruk di dalam sesaji. Kriteria destinasi GSTC di Pantai Kedung Tumpang. A. Pengelolaan berkelanjutan. Poin A. Struktur dan kerangka pengelolaan. 1. Tanggung jawab pengelolaan destinasi berada di bawah naungan BUMDes dan dikelola Pokmas. 2. Strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi melibatkan semua pihak terkait dan juga melakukan penilaian menyeluruh tentang kondisi destinasi termasuk keadaan lingkungan, keberlanjutan, dan potensi ancaman atau masalah yang ada. 3. Monitoring dan pelaporan melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi lingkungan pantai dan juga memantau kegiatan wisata yang terjadi di area destinasi. Pelibatan pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu ada pelibatan badan usaha dan standar keberlanjutan. Wisata ini dikelola oleh BUMDes selaku pemangku wilayah di wisata tersebut. Yang kedua yaitu pelibatan dan umpan balik dari pengunjung. Wisatawan membagikan informasi wisata ini ke sosial media seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, maupun ke Facebook yang menjadikan wisata ini viral. Selanjutnya, pelibatan dan umpan balik dari penduduk. Masyarakat sekitar berkoordinasi dengan pengelola wisata untuk bisa mendirikan kedai atau kios yang sudah mendapatkan perizinan. Yang terakhir yaitu promosi dan informasi, yaitu perancangan fotografi yang diupload ke media sosial. Pengelolaan tekanan dan perubahan. Yang pertama yaitu mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung, di mana setiap harinya mengontrol lokasi wisata dan memantau seluruh kegiatan wisatawan. Yang kedua yaitu perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan, menggunakan analisis kluster objek wisata. Yang ketiga yaitu adaptasi perubahan iklim, di mana memberikan informasi tentang perubahan iklim dan upaya adaptasi yang harus disampaikan kepada warga sekitar, wisatawan maupun pemangku wisata. Yang keempat yaitu pengelolaan resiko dan krisis, yaitu tersedianya rambu peringatan di lokasi yang berbahaya. Keberlanjutan sosial ekonomi memberikan manfaat bagi ekonomi lokal, yaitu mengukur kontribusi ekonomi pariwisata, membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal, dan peluang kerja dan karir, yaitu membuka kesempatan kerja dan karir masyarakat lokal. Yang ketiga, menyokong kewirausahaan lokal dan perdagangan yang berkeadilan, seperti belum bisa menyokong hal tersebut karena hanya BUMDes yang menjadi penghubungnya. Selanjutnya, kesejahteraan dampak sosial, yaitu dukungan bagi masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan destinasi. Pencegahan eksploitasi dan diskriminasi menerjukan Babinsa, Babinkan, Tipnas, dan Ormas. Hak kepemilikan dan pengguna. Tidak ada undang-undang atau peraturan khusus
mengenai hak milik di destinasi ini. Keselamatan dan keamanan melibatkan Babinsa, Babinka, Timnas, dan tim penanggulangan bencana. Akses untuk semua, akses jalan menuju ke tempat destinasi sedikit sulit, adapun dari segi sarana dan prasarana mulai dari lahan parkir bagi roda 2 dan roda 4, warung dan pos keamanan. Selanjutnya, keberlanjutan budaya. Destinasi wisata ini belum memiliki akses atau situs budaya yang dapat dinikmati serta dijaga kelestarian oleh pengelola dan wisatawan. D. Keberlanjutan lingkungan. D. Bagian A. Konservasi warisan alam. Ada 4 poin. Yang pertama, interaksi dengan kehidupan liar. Yang kedua, eksploitasi spesies dan kesejahteraan satwa. Yang ketiga, perlindungan lingkungan sensitif. Dan yang keempat, pengelolaan pengunjung pada situs alam. Poin yang pertama, interaksi dengan kehidupan liar. Pihak pengelola memberi imbauan kepada wisatawan agar tidak melakukan camping atau berkemah di area destinasi, dikarenakan masih banyak satwa-satwa liar di destinasi tersebut. Poin yang kedua, eksploitasi spesies dan kesejahteraan satwa. Pihak pengelola wisata melarang atau membatasi interaksi langsung dengan satwa liar. Poin yang ketiga, perlindungan lingkungan sensitif. Pihak pengelola tidak dapat mengidentifikasi, memantau, dan memitigasi dampak pariwisata terhadap penyebaran spesies asing di kawasan destinasi tersebut. Untuk poin yang keempat, pengelolaan pengunjung pada situs alam. Terdapat ketersediaan dan sosialisasi panduan perilaku bagi pengunjung. Selanjutnya, poin D bagian yang B, pengelolaan sumber daya. Untuk poin yang pertama, konservasi energi. Pada konservasi energi sementara belum ada. Poin yang kedua, penata layanan air. Tidak ada pengelola air karena diperlukan pendekatan ekosistem atau belum tersedia. Dan poin yang ketiga, kualitas air. Untuk kualitas air di tempat wisata ini sangat bersih. Untuk poin yang pertama dan kedua sementara belum ada, dikarenakan adanya pembangunan JLS. Pengembangan destinasi tersebut menjadi terhambat. Akan tetapi, pihak pengelola akan secepatnya mengembangkan sumber daya tersebut setelah pembangunan JLS selesai. Selanjutnya untuk poin D yang bagian C, pengelolaan limbah dan emisi. Poin yang pertama, air limbah. Untuk limbah kamar mandi sudah memiliki wadah tersendiri. Untuk poin yang kedua, limbah padat. Pihak pengelola sudah menyediakan tempat sampah, namun masih tergolong sedikit. Poin yang ketiga, emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim. Dari pihak pengelola belum menyiapkan bila terjadi perubahan iklim. Mungkin untuk kedepannya akan melakukan proses perizinan kepada pemerintah. Poin yang keempat, transportasi berdampak rendah, yaitu tidak mengurangi emisi lalu lintas ke lokasi kedepannya. Pihak pengelola akan meminta dinas untuk membangun jalan tersendiri untuk menuju pantai. Poin yang kelima, pencemaran cahaya dan kebisingan. Pada destinasi ini belum memiliki peraturan dalam pengelolaan kebisingan. Selanjutnya untuk slide yang terakhir, bagian kesimpulan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat indikator-indikator yang masih kurang dan perlu diperbaiki untuk pengembangan wisata pantai Kedung Tumpang, sehingga memenuhi persyaratan menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan baik yang terkait langsung dengan atraksi, amenitas, maupun aksesibilitas agar wisata ini bisa dikategorikan sebagai wisata yang memenuhi GSTC. Karena wisata pantai Kedung Tumpang merupakan potensi wisata yang cukup besar untuk Kabupaten Tulungagung. Objek seperti keasrian alamnya bisa lebih dikembangkan lagi, namun pengembangan masih tahap awal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.